masjid Allah. Nah, tentu kita berharap sepanjang waktu yang Allah berikan, kita bisa 5 waktu bertemu dengan Allah di rumah beliau. Nah, Allah panggil, kita datang. Allah suruh, kita pergi. Ini yang disebut dengan sami'na wa ata'na. Kaum muslimin yang saya muliakan, pagi ini kita akan coba melihat bagaimana kita umat Islam sekarang ini memahami apa yang Allah berikan kepada kita berupa Al-Quran Karim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak satu pun yang layak dicurigai, diragui, dipertanyakan. Dia sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Baca Al-Quran bisa jadi petunjuk, tentu kita baca, kita pahami, sampai paham, baru kita bisa melaksanakan apa yang disuruh, dan baru kita bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Ayat yang dipilihkan imam kita tadi, Bapak Ibu, gembira kita ketika ayat itu dibacakan, sebab di ujungnya ada ikolah nanti calon-calon yang akan mewarisi surga Firdaus. Nah, ikut tapi surah Al-Mu'minun. Namun surahnya surah Al-Mu'minun, surah menceritakan bahwa orang-orang yang beriman itu di awal-awal disebutkan orang mukmin kan nanti berpeluang mewarisi surga Firdaus. Surga Firdaus itu apa-apa saja persyaratan itu dikemukakan dalam ayat. Pertama, modal utama benar, auzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita syukur pada Allah. Alhamdulillah, Allah sudah karuniakan iman dalam dada kita, sehingga dengan iman tersebut tidak ada menjadi halangan pagi dingin, gelap, hujan, letih. Karena bila iman itu dipanggil, kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Seperti apa yang kita jawab tadi ketika dipanggil dengan oleh suara muazin, hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat. Apa jawaban kita, Bapak Ibu? La haula wala quwata illa billah. Apa maksudnya? Mari kita salat, mari beri kemenangan. Tidak ada kemampuan aku kecuali dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah. Maka kekuatan Allah itulah yang membuat kita tidak lagi mau terikat oleh selimut, tidak lagi enak tidur di kasur, tapi Allah sudah memanggil. Di dekat Allah itulah hatinya nanti menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah, dengan dekat dengan Allah, hati menjadi tentram. Cari dalam surah Al-Anfal, Bapak Ibu. Apa untuk kriterianya orang-orang yang beriman itu? Amu beriman kumaha jangan dikecan amu ndak beriman. Coba lihat. Lihat dia ciri-ciri kodenya. Katanya yang beriman itu, orang-orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Pertama, orang yang beriman itu bila diingatkan kepadanya Allah, gemetar hatinya, tidak lama makannya ketika telah dia luka itu dipanggil, tidak lama tidurnya. Kenapa? Imannya dipanggil, bentuk prajurit kena panggil, siap. Nah, itu jawabannya. Kalau kita tentu jawabannya sami'na wa ata'na. Wa idza tuliyat alaihim, orang yang beriman tadi,
gemetar hatinya tak sana kecuali nyo ladaki ya Allah. Yang kedua, bila dibacakan ayat-ayat Allah itu bertambah imannya. Jadi di antara langkah-langkah kiat-kiat baca ronyo menambah iman awak tadi tu. Kita telusuri ayat-ayat Allah, kita dengarkan, kita baca dan kita pahami. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ikut rumah Allah. Siapa yang membangun rumah Allah, man bana masjidan fil ard, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di bumi, nanti Allah akan bangunkan pula untuk dia rumah di surga. Kalau kita manfaatkan peluang-peluang nikmat Allah ini, insya Allah nanti Allah. Ada suatu ketika Bapak Ibu yang saya muliakan, pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ini bunyi hadisnya. Apa kata sahabat itu? Qala ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, innaka ma'am. Mereka memanggil qala Anas fama fa. Oh ya, mereka bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nah, mata sa'ah. Ada orang bertanya, Pak, mata sa'ah? Bila hari kiamat tu? Nah, karena Rasulullah menyampaikan nanti akan datang hari kiamat. Mata sa'ah? Bila hari kiamat tu ke iyo? Lalu Rasulullah bertanya balik. Cika dulu. Bertanya hari kiamat tadi iyo. Yang lawak siapkan untuk hari kiamat tu. Kalau bertanya bila kiamat, yang lawak siapkan untuk hari kiamat tu. Jawapan orang tu. Qala la illa anni ahabballah wa rasulahu. Tak ada yang saya persiapkan ya Rasulullah kecuali aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Jadi nyo tak punya persiapan harta, tak punya persiapan banyak kata, kecuali aku sangat mencintai Allah dan mencintai Rasul, patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Lalu apa kata Rasul? Qala innaka ma'a man ahbabta. Engkau nanti akan dikumpul bersama orang-orang yang engkau cintai. Artinya apa? Dia mencintai Allah, dia mencintai Rasul, di akhirat nanti dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai, yaitu Rasulullah dan persahabat. Kan ikut Pak, yang minta ya Pak, ketika kita baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Trek. Kamu sampainya jalan lurus kau? Bisa sampai nanti ke surganya Allah. Tapi kalau belok kiri belok kanan sampai kiri mereka terjerat di situ, meninggal dalam keadaan tidak berbuat baik. Lalu meninggal dalam keadaan amal kurang, tentu akan merugi. Tapi kalau lurus, insya Allah ibarat orang berjalan di pematang sawah Pak, berjalan tagali cek ke kanan, ni naik kata balik. Tagali cek ke kiri, naik kata balik. Sampai akhir hayat bisa dia mendapatkan husnul khatimah. Tidak ada orang yang tidak bersalah, Ibu. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Tapi kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pasti punya kesalahan. Wa khairul khati'in at-tawwabin. Orang yang banyak salah itu sebaik-baik di antara mereka yang bertaubat kepada Allah. Ya Allah, 5 kali Bapak Ibu kita sehari semalam diberi kesempatan bermunajat dengan salat fardu, apalagi dengan berjamaah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita ambil umpamanya salat berjamaah itu kita hitung Pak, secara matematik Pak, pagi kini insya Allah Bapak ya, kita mendapatkan nilai salat berjamaah kita 27 kali. Jadi kalau ada orang yang salat subuh di rumah 27 kalinya salat, sudah assalamualaikum, salam balik sampai 27 kali. Awak tadi sekali berjamaah insya-Allah. Sudah itu mereka zuhur di Malai, awak kerajo, di Mawak kerajo di sini ada masjid, ada musola. Berjamaah puluh di sini, dapat puluh 27 balik. Asar awak sedang perjalanan dekat pulang, azan, inyo berhenti di sini. Dimanapun kita bisa salat berjamaah, kita mohon ya Allah, Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu hamba ya Allah untuk beribadah yang sempurna, sehingga di mana waktu masuk kita bisa sholat berjamaah, tu rezeki yang paling kadang Bapak Ibu.
Nah, dapat 27. 5 kali awak dapat berjamaah kali 27 atau kali 25-nya ada 2 di situ. Ada 25, ada 20. Kalau kita kali 25 125 Pak. Itu angko solat fardu kita saja. Mungkin ditambah lo beko aja solat sunnahnya. Bisa-bisa awak mendapat sehari itu bonus 200 poin. 200 poin Bapak Ibu sehari. 10 hari lah 2000 ya. Sebulan kali 3 6.000. Nah, kalau dalam sehari Bapak Ibu kita lah terkumpul poin 200. Ada kesalahan awak beko salah calik, salah kata, salah duga apa dosa kita agak 100 sehari dosa awak. Awak masih ada lagi poin 100 le Bapak Ibu. Jadi sebanyak-banyak kesalahan awak, lagi masih banyak pahala kebaikan yang kita buat, masih ada tabungan kita, modal kita untuk memohon, ya Allah, masuk ke nama ke surga ke Allah. Bisa, engkau punya modal. Ibarat orang kabang, bisa, engkau punya tabungan. Tapi kalau nak surang Bapak Ibu, solat tindak ke masjid dong, apalagi solat di rumah surang, sehari dapat cie. Sekali solat subuh cie, zuhur cie, asar 5 kalinya solat dapat 5. Utangnya, dosanya 50 sehari Pak. Berapa tekor sehari? 45 tekor sehari. Seminggu berapa tekornya? So itu, masukkan nama ke surga ya Allah, kata Allah. Bantu orang. Tidak ada modal sama sekali lalunya minta ke bank. Bonus sambo. Bonus yang emak. Abu pernah Bapak Ibu. Bantu ketika berurusan di bank, awak ambil antri kok. Bank BRI kok ambil antri sampai 30 orang di muka awak, panjang antri. Tiba-tiba Bapak Ibu seorang bapak tua ini lenggang kangkungnya jalan di samping tu, langsung ke kasir, langsung dilayani, dapat sakaruang dia keluar. Ya Allah, siapa mana orang kok? Apa antri kok apa? Hanya langsung. Abang tanya, Bu, siapa tu memotong senyum? Banyak sahamnya di bank Pak. Rupanya sia orang tu owner Pangeran Hotel, ya Allah. Jadi Pak, banyak sahamnya sih kok. Jadi apa pun yang dimintanya langsung dia takut orang bang tadinya. Kenapa? Ini banyak pitinya sih kok Pak. Minta otonya cik dia tu. Kenapa? Misalnya minta Fortuner, bonus ini Pak lebih daripada itu. Jadi Bapak Ibu, yang kita minta di akhirat besok kita tanam dari kini. Jadi nanti agian kawat di akhirat besok bukan hadiah-hadiah, bukan. Yang kita pabuek kita siapkan di dunia kok itu dan kita terima besok di akhirat Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi pertama tadi modal kita untuk mendapatkan nikmat besok itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kita berupaya Bapak Ibu bisa kita khusyuk dalam salat awak. Salat yang kita bacaan yang kita baca itu Bapak Ibu mulai dari takbir sampai salam, indak sepotong pun bahasa Indonesia. Tidak boleh kita bahasa lain kecuali bahasa Arab. Kalau gitu wajiblah kita mempelajari bahasa Arab itu maknanya. Jadi kalau kita khusyuk, indak terasa mana lamunya tagak tu. Kemudian nikmat. Awak cari gambaran bahar Rasulullah beliau salatnya sampai jubah beliau kau basah di ayam mata. Jadi awak dalam salat itu berdialog. Apa yang awak kadukan ke Allah. Dibaca ayat-ayat kau. Ada ayat tentang azab ya Allah. Jangan nambo yang diazab di akhirat bisa. Ada ayat-ayat tentang orang yang ditolak ya Allah ampun tolak. Ada ayat-ayat tentang surga ya Allah tolong masukkan nambo ke surga. Jadi Bapak Ibu, mari kita berpayung baca rohnya, bacaan salat kita dari takbir sampai salam paham menggarati kita tenang kita salatnya Pak. Jadi kalau salat fardu tadi itu standar. Bisa kita salat ketika salat sunnah ada orang yang sujud itu lama sujud itu Pak. Lama. Ini bacanya. Kalau dia baca misalnya Subhan Rabbil A'la standarnya kan 3 kali. Bisa jadi dibacanya 7, 9, 5 balik. Subhan Rabbil A'la. Semakin dakik. Jadi kecuali Allah kondisi hamba paling dekat ke denganku kata Allah ketika dia sedang sujud. Begitu dakik. Kalau dakik je orang yang paling kita cintai, tidak ingin berpisah rasanya. Nah, jadi Bapak, mari kita baca rohnya. Kapan baru kita datangkan guru, guru yang bisa tolong bimbing kami abanana solat khusyuk Tuhan. Kalau para sahabat
Setiap hari basobok jo Rasulullah, dibimbing dari Rasulullah, bahasanya bahasa Rasulullah, paham sahabat itu, bahkan di antara sahabat ada yang dijamin masuk surga Bapak Ibu. Kita lah indah basobok jo Rasulullah, tapi yang beliau tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ada beliau tinggalkan. Maka kira-kira berapa buah lain hadis yang bisa kita dengarkan menjelang kita dijemput oleh Allah. Bapak Ibu, mari kita manfaatkan rumah Allah yang terbaik kau. Iko kalau kelasnya kau lah kelas nasional itu masa juga, tapi kini tidak awak lain, isinya baang. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama tadi apa Bu? Salat khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang mukmin yang sukses, yang calon penghuni surga itu Bapak Ibu, ini ndak niyo mangarajuan yang ndak bermanfaat. Kalau terjemah kok, orang yang yaitu dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang dan perkataan yang tidak berguna. Perkataan, perbuatan yang sia-sianya ndak mau mangarajuan. Betul? Bapak kedamunya diajak mau tahu lama-lama, ami waktu awak banyak kebaikan yang perlu kita buat. Jadi kalau banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat, rugi. Orang calon penghuni surga itu dia tidak namu mengajunya berpaling. Maaf ya, abah tidak sempat. Maaf, abah tidak ada waktu. Jadi kalau orang yang orang barat sibuknya, sorry, no time. Time is money. Nah ada waktu. Waktu adalah uang. Kalau di awak Bapak Ibu bukan uang saja, lebih dari uang. Waktu adalah kesempatan untuk beribadah, menyiapkan bekal kita nanti di akhirat itu di surga Allah. Dua. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang beriman itu mengamalkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu punya untuk awak saja doh. Ada hak orang lain di dalamnya, hakum maklum, sa'ili wal mahrum. Ada hak orang lain baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Yang wajib merupakan zakat. Kalau dia tidak sampai zakat, ya infak. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan itu untuk kita, Pak. Bukan untuk Allah. Allah Maha Kaya, tidak perlu Allah harap awak. Awak yang minta ke Allah, ya Allah beri. Lah lagi ada Allah, ada tentu sakit kita ringan puluh memberikan karena kita yakin apa yang kita infakkan, yang kita keluarkan ya Allah, itulah yang akan kita terima nanti. Lah tiga Bapak Ibu, yang keempat, walladzina li furujihim hafizun. Calon penghuni surga itu Pak, di surga itu suci, bersih, mulia. Calon penghuni surga itu di dunia, inyo jago kehormatannya, inyo jago kemaluannya, inyo jago martabatnya Pak, inyo jago auratnya. Kalau dari segi kata dasar itu furuj itu di ayat 5, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Yang membedakan manusia dengan hewan, malu, rasa malu itu. Kita diciptakan berpasang-pasangan, betul. Tapi manusia, orang yang beriman itu, dia mencintai, membenci adalah dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tidak melakukan, misalnya tidak melakukan perzinaan karena nafsu biologisnya disalurkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itulah muncullah, hadirlah kita kini berkat orang tua kita mencintai ibu kita, ayah kita mencintai ibu kita dengan izin Allah, maka lahirlah kita, ayah ibu kita soleh, alhamdulillah kita juga jadi anak yang soleh. Jadi Bapak Ibu, dia tidak mau beraurat. Kenapa? Dia takut kalau aurat itu hanya yang boleh dilihat ada orang-orang tertentu yang boleh, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Aurat itu boleh dicari siapa? Oleh suaminya, pasangannya, atau budak-budak yang dia miliki. Jadi Bapak Ibu, kini Bapak Ibu merasakan enggak? Kini modelnya, baik di tayangan, baik yang kita cari, tentu nama aurat, batas-batasan kau tidak tahu Pak Bapak Ibu.
Pokoknya kini keren. Sehingga udah hilang rasa malu. Yang berikut, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang calon penghuni surga Firdaus itu Bapak Ibu menjaga amanah. Amanah dan janji. Amanah dipelihara, janji ditepati. Ada 3 ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu bila bicara dusta, bila diberi amanah, bila berjanji mungkir, bila diberi amanah dia khianat. Nah, sekarang orang mukmin kata-katanya benar, berjanji ditepati dan diberi amanah, dia tunaikan amanah. Yang ke berapa lagi? Berikutnya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, memelihara salat, Pak. Jadi Bapak Ibu, salat yang kita kerajuan ditampik salat tadi itu, di luar salat beko, di luar tampik kita beraktivitas, kita amalkan apa yang kita ucapkan dalam salat tadi. Kau yang menjaga. Jadi menjaga salat ikut, kalau kita lihat penjelasan mufasir itu, menjaga waktunya. Kini beko zuhur jam marah, jam 2 balik. Kini capek nak Pak? Jam 2 balik lewat, nggak sampai 10 kalau salah itu. Beko zuhur jam sekian, asar beko jam sekian. Jadi bisa di menit. Ladake ke salat, baannya bisa nanti, bisanya salat sunnah sebelum salat fardu. Bisanya sampai salat tahiyatul masjid. Jadi waktu kau diperhitungannya mana? Sebab nanti thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti di akhirat ditanya seluruh nikmat ke Bapak Ibu. Jadi kita pelihara salat. Bacanya salat itu dipelihara, bahkan salat yang benar, inna salata aqimis utlu ma uhiya ilaika wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat yang benar itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ini misalnya salat keji dan mungkar bakal rajuan jo belum benar salatnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah menegakkan salat ini, memelihara salat. Dan yang terakhir, walladzina ala sholatihim yuhafizun, kita pelihara salat kita Bapak Ibu, ulaika humul warisun. Bisa-bisa cari buka handphone, anak tak buka di WA awak, engkau calon pewaris surga Firdaus. Pak, kadang-kadang di WhatsApp atau di message, Anda mendapatkan bonus, Anda mendapatkan hadiah, kan banyak tuh Pak. Orang-orang pembohong, Anda mendapatkan sekian juta. Padahal tidak ada apa-apa Pak, hanya dekoturilah tuh, api tinan ada dewa di kurasnya. Kini Allah mengatakan, engkau akan mendapatkan hadiah. Dengan cara tadi, iman, perbaiki iman, pertahankan iman. Yang kedua, khusyuk dalam salat, khusyuk salatmu. Yang ketiga, hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu hartamu ada hak orang lain dibersihkan dengan zakat dan sedekah. Yang kelima, menjaga kemaluan. Yang keenam, menjaga amanah dan janji. Yang ketujuh, memelihara salat. Lah, 7 itu Bapak Ibu, ulaika humul alladzina yaritsunal firdaus. Dia akan mewarisi surga. Hum fiha khalidun. Pak, di atas dunia aku Bapak Ibu, apa saja yang kita makan, nikmat apa saja kita makan, coba makan berlebihan, pasti tidak nyaman. Akhirnya kita buah-buahan yang paling awak sukoi mana, maha enak, coba awak makan misalnya anggur, awak beli anggur agak 4 kilo atau 5 kilo surang, awak ambil surang, habis itu oranglah siap solat, awak baru keluar dari WC, Bapak Ibu. Atau minuman, di Sarugo bisa ba'ah. Di Sarugo itu apa? Makanlah, minumlah, sadotalo, indak kabera, indak kapipis, WC nak di situ. Yang kita makan, yang kita minum, kalau aja di karinge awak Bapak Ibu lebih harum daripada minyak harum parfum Paris yang dijual orang. Karinge keluar harum di surga nanti. Bahkan Bapak Ibu, walahum fiha ma tad'un.
Di surga tu bisa Bapak Ibu. Inyo orang tu akan mendapat ayang takana dia. Buka mata. Tiba. Ayang takana datang. Kenapa tadi? Bentuk orang yang bos tadi tu. Inyo minta bonus ika. Dia gila. Kenapa? Banyak sahamnya di dalam tu. Nanti kita di surga Bapak Ibu. InsyaAllah ya. Ayang kita kena datang. Kenapa? Apa amal-amal yang kalian perbuatkan, wajar Allah memberikan itu. Jadi mari kita persiapkan Bapak Ibu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungi dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Jadi Bapak Ibu, kini kita kan generasi senja sudah kuat. Kini awak menggerakkan anak-anak kita, remaja kita, ini datang pulau ke masjid. Jadi hendaknya kita masuk masjid, nanti dia kira masuk surga bersama dengan keluarga kita. Bapak yang saleh, ibu yang saleh, anak yang saleh, menantu yang saleh, Allah akan kumpulkan nanti di sebuah istana di surga di akhirat, yaitu surga Adnin. Kini contoh bergambarkan dulu. Siapa calon-calon penghuni surga? Ya orang-orang yang meramaikan yang rumah Allah, cinta kepada Allah. Siapa yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah, ini akan dicintai oleh Allah. Siapa muazzin Rasulullah nama beliau. Kulit beliau tu hitam saudaranya Pak, mirip kuah. Siapa Pak? Bilal bin Rabah Pak. Kulit beliau hitam saudaranya, tapi kemuliaannya pernah dihina orang ketika Bilal azan di atas Ka'bah pertama kali. Nggak ada yang lebih hitam dari itu lagi. Dihina ke hitam Pak. Tapi Rasulullah pernah bertanya, ya Bilal, apa amalan yang engkau lakukan wahai Bilal sehingga ambo mandanga langkah terompak engkau di surga Bilal. Bilal Pak lah dijamin masuk surga Pak. Kenapa? Inyo mencintai Allah, mencintai Rasul, inyo mencintai kemana-mana. Jadi Bapak Ibu, kita ingin dicintai Allah, apa saja yang dimuliakan oleh Allah kita cintai, kita dimuliakan Allah. Al-Quran kita muliakan, kita memuliakan Al-Quran. Dulu Al-Quran tak mau diikut Pak. Ditulis di kulit kayu, di tulang, di batu. Dimuliakan itu di orang. Jadi orang yang memuliakan apa yang dimuliakan Allah, dia akan dimuliakan. Ini kok Bapak Ibu kayu di hutan, kini jadi mimbar, menjadi sarana untuk beribadah di rumah Allah. Apa saja benda-benda yang ada di situ, yang namanya untuk sarana ibadah, itu adalah kita untukkan untuk menyembah kepada Allah. Maka hadis tadi, engkau bersama orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kita ajak anak kita, keluarga kita, mari cintai Allah. Dipanggil kita datang, disuruh kita pergi. Insya Allah. Sampai situ Bapak Ibu, ada Bapak Ibu pertanyaan? Mudah-mudahan Bapak Ibu, kini kita bersama di siko, insya Allah nanti kita bertamu pula nanti di rumah Allah di alam berikut. Mudah-mudahan kita masuk surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Pagi yang berbahagia ini ya Allah, kami di rumah-Mu ya Allah, memunajat kepada Engkau ya Allah, sudah menyakukan kewajiban kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan kami dosa-dosa ya Allah. Dan izinkan kami ke dalam rumah-Mu, yaitu surga Jannatul Firdaus yang telah Engkau sebut ya Allah. Ya Allah, tolong bukakan pintu hati anak kami, remaja kami, putri kami, agar mereka mencintai Engkau ya Allah. Mereka akan mewarisi masjid-masjid gagah ini ya Allah. Mereka yang akan menyolatkan jenazah kami ya Allah. Ya Allah, mereka yang akan mengafani kami ya Allah, mengantarkan ke kuburan dan menyolatkan kami ya Allah, memandikan jenazah kami adalah anak-anak kami yang kami mandikan, yang kami asuh sejak kecil ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama mereka nanti di akhirat. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Rasul-Mu, bersama sahabat-sahabat yang sudah Kau jamin masuk surga. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah.
Kami sudah banyak menganiaya diri kami, membuang-buang waktu kami, melakukan hal yang tidak bermanfaat, ya Allah, seperti ayat Engkau tadi. Maka hari ini, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan menjelang Engkau jemput kami, ya Allah. Berikan kami kesempatan memperbanyak amal kami, membersihkan diri kami, sehingga, ya Allah, nanti ketika Engkau menjemput kami, ya Allah, ketika Engkau mencabut nyawa kami, cabutlah di dekat orang yang baik-baik, cabutlah ketika kami melakukan amal baik, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, nas'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, penghabisan hidup kami adalah penghabisan yang baik, dalam keadaan suci, dalam keadaan beribadah di tempat yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallam. Hebat anak bujang gading. Bagaimana? Siapa namanya nih? Santiana. Allahumma shalli sallallahu. Allahumma shalli sallallahu. Allahumma shalli. Alhamdulillah. Allahumma alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Allah. Allah.